Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini untuk kesekian kalinya kita bisa melanjutkan pengajian Ramadan kita sekaligus sebagai media pembelajaran bagi peserta didik Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Meneruskan pembahasan sebelumnya, yaitu yang masih berkaitan dengan rukun-rukun puasa. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya rukun puasa yang kedua adalah menahan untuk tidak melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan hal-hal yang membatalkan puasa itu kemarin sudah saya sebutkan ada 7. Dan 2 diantaranya sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yaitu makan dan minum, kemudian masuknya sesuatu ke dalam perut kita melalui lubang saluran-saluran dari anggota tubuh manusia yang terbuka. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan memperdalam lagi, kita akan memerinci lagi, ya kan? Pada poin yang kedua, yaitu sesuatu yang masuk ke dalam perut. Sesuatu yang masuk ke dalam perut. Kita akan perdalam lagi, kita akan kaji lagi sesuai dengan yang ada dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ini. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya ain itu adalah segala sesuatu yang terlihat. Kemudian jauf itu mulai dari sesuatu atau sesuatu yang berada di setelah tenggorokan, setelah apanya? Al-halqu. Ya kan? Jadi mulai dari tenggorokan sampai perut itu disebut jauf. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah masuk ke tenggorokan sampai ke dalam perut, itu berarti sudah membatalkan puasa. Kemudian kemarin juga sudah jelaskan al-manfat, al-maftuh, itu ada al-fam, al-udhun, al-qubul, wa dubur. Nah, di sini pengarang memberikan penjelasan lebih rinci lagi terhadap apa saja yang bisa membatalkan puasa yang ketika itu masuk ke dalam perut seseorang. Di sini ada satu penjelasan fal qatrah, al-qatratu minal uduni, ya kan. Qatrah itu obat tetes, ya. Jika kita sakit, ya kan. Kemudian misalnya telinga kita sakit atau mata kita sakit, kita biasa menggunakan obat tetes. Nah, bagaimana hukumnya? Fal qatratu minal uduni muftiratun. Obat tetes yang dimasukkan melalui telinga, lubang telinga itu muftirah, membatalkan puasa. Jadi kalau kita sakit telinganya kemudian ditetesi obat yang masuk ke dalamnya, maka itu puasanya batal. Li'annaha manfat maftuh. Li'annaha manfadun maftuhun. Karena udhun tadi adalah lubang yang terbuka. Wal qatratu fil ain ghairu muftiratin. Tetapi obat tetes mata itu jika digunakan ke mata kita itu tidak membatalkan puasa. Li'annahu manfat ghairu maftuh, karena mata itu salah satu saluran yang tidak terbuka. Ya kan? Yang berikutnya adalah al-huknah. Huknah itu suntik. Ya. Di sini pengarang memberikan perincian, ada al-huknah asyarjiyah, ada al-huknah al-waridiyah.
Al-huknah asyarjiyah, suntik yang memasukkan obat melalui jalan belakang, melalui dubur seseorang. Itu maka muftiratun, bisa membatalkan puasa. Lianna asyarja mangfadun maftuhun. Karena lubang dubur tadi itu mangfad maftuh, ya kan, saluran yang terbuka. Wal huknah al-waridiyah la tuftir. Jadi kalau kita ada suntik yang al-waridiyah yang menggunakan aliran darah, misalnya suntik di kulit atau melalui tangan, melalui pantat seseorang, itu tidak membatalkan puasa. Li'annal warida ghairu maftuh, karena warid itu jalan darah itu tidak terbuka. Wa hadza kulluhu aidon bi syarti at-ta'ammudi, bi syarti ta'ammudi. Semuanya itu penjelasan tetes mata, tetes telinga, suntik, baik dari dubur atau dari jalan kulit dan aliran darah tadi, itu disyaratkan dilakukan secara sengaja. Fa in fa'ala syai'an min dzalika nasiyan lam yaldur. Kiasan ala ta'ami wasyarabi. Kalau kita melakukan semua itu, tetapi nasian dalam keadaan lupa, ya kan, kita mengoteskan obat tetes telinga, ya kan, dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan. Kita memasukkan obat dari dubur, ya kan, lupa kalau kita sedang berpuasa, maka tidak membatalkan. Semua itu membatalkan kalau dilakukan secara sengaja. Hal ini dikiaskan pada at-ta'am wasyarab, ya kan? Seperti pada hadis di atas, man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumah. Nah, ini kiasnya kepada makan dan minum. Kemudian ada keterangan lagi bahwasanya walau wasola jaufahu dubabun au ba'udatun. Wah, ini enggak tahu kenapa nak. Kalau masuk ke dalam perut kita al-dubab, misalnya apa? Lalat. Au ba'udah, nyamuk. Ya, misalnya kita semua dalam keadaan menguap. Menguap, tidak ditutupi, ya kan? Ya kan, mulut terbuka lebar, kemudian ada lalat atau nyamuk masuk ke dalam perut. Au ghubarut thariq, atau debu jalanan. Kita naik sepeda, ya kan, ada debu berterbangan, ya kan, kita terobos saja, itu kan ada kemungkinan debu itu masuk ke dalam perut. Ya kan. Lam yuftir aidon, maka tidak membatalkan. Kenapa tidak membatalkan? Lima fil ihtirazi andalika minal masyaqqah asyadidah. Satu misalnya, karena menjaga itu sulit, masyaqqah, ada kesulitan yang dirasakan untuk menjaga misalnya debu yang ada datang dari jalanan, ya kan. Kemudian kita menguap tidak sengaja, kita kan tidak sengaja memakan dubab kan, artinya dubab itu masuk dengan sendirinya. Kalau kamu makan dubab sengaja, yaitu batal. Ini jelas tidak sengaja masuk ke dalam perut, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini ada lagi kemudian walau ibtala'a riquhu. Wah, ini yang biasanya misalnya kalau kita menelan ludah kita. Ya, pasti kita semua mungkin ada yang sering atau kadang-kadang atau tidak sengaja atau sengaja menelan ludah. Lam yuftir, maka itu tidak membatalkan. Li'usri taharruzi anhu, karena sulitnya menjaga agar ludah kita tidak masuk ke dalam perut. Ya kan? Apakah bisa 100% kita menjamin puasa satu hari penuh itu?
Ya kan ludah kita tidak ada sama sekali yang masuk ke dalam perut, susah. Makanya itu tidak membatalkan. Walau ibtala'a riquhu mutanajisan. Kalau kita menelan ludah kita tetapi ludah kita sudah kena najis. Kaman damiat lusatuhu. Seperti seseorang yang gusinya berdarah. Karena ada darah, kemudian air liur kita bercampur dengan darah menjadi najis. Walam yuhsil famuhu. Dan dia tidak membasuh, tidak membersihkan mulutnya. Gusinya berdarah tidak dibersihkan. Fa ini yadorikuhu aftir. Walaupun ludahnya masih putih, tidak merah karena ada mungkin darahnya sedikit, itu tetap membatalkan. Artinya apa? Kalau air liur kita telan dan di situ ada kecampuran najis darah dari gusi kita, ya kan? Maka itu bisa membatalkan puasa. Tetapi kalau air liur kita tidak tercampur dengan darah dari gusi tadi, maka tidak membatalkan puasa. Syaratnya tadi darahnya tidak dibersihkan. Kalau segera dibersihkan berarti kan sudah tidak ada darah. Makanya kalau gusi kita berdarah, segera berkumur, bersihkan sampai darahnya hilang. Ada satu keterangan lagi, walau tamat maldo awistang syako fasabako ma'ul maldoti awil istingsyaki ila jauf. Kalau kita berkumur dan istingsyak, berkumur dan nyesep, membersihkan hidung ketika berwudu, kemudian ada bagian dari air yang masuk ke dalam perut. Ini dirinci. Ya kan? Fa innahu la yuftir illam yakun qad balagha fi dzalika asna'al wudu. Tidak membatalkan, syaratnya ketika kita madmadah sama istingsak saji tidak dilebih-lebihkan, biasa saja. Tapi kalau dilebih-lebihkan, misalnya kalian sedang berpuasa, ngelak ya kan, tenggorok istilahnya mulutnya kering, akhirnya kumurnya berlebihan. Kalau berlebihan, maka bisa membatalkan puasa. Jadi kalau ada air yang masuk karena berkumur atau istingsyak, ini harusnya teliti, kumurnya atau istingsyaknya itu berlebihan atau tidak. Kalau istingsyak dan kumurnya biasa saja, kemudian ada air yang masuk sedikit, maka itu tidak membatalkan. Tapi kalau berlebihan, maka itu membatalkan. Kemudian ada lagi penjelasan, walau baqiya ta'am baina asnanihi. Kalau ada selilit dalam bahasa Jawa ya kan, ada selilit dalam gigi kita, fajaro bihi riquhu min ghairi qasdin lam yuftir. Kemudian tertelan bersama ludah kita, maka itu tidak membatalkan. In ajaza an tamyizi, ya kan. Kalau kita kesulitan membedakannya antara selilit dan air liur tadi. Tapi kalau terasa ini ada selilit dan kita bisa membatalkan dan kita bisa merasakan, maka itu harus dimuntahkan. Kalau ada selilit kemudian tanpa terasa masuk ke dalam perut bersamaan dengan air liur, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya kan? Syaratnya tadi kita kesulitan membedakan selilit tadi dengan air liur. Kalau tidak kesulitan, artinya kita tahu, di sini ada selilit. Ya, maka harus kita keluarkan. Itu penjelasan tambahan tentang wusulu ainin ila jauf. Jadi para ulama merinci sekali keterangan ini semua agar kita berhati-hati. Juga agar kita tidak was-was. Kalau misalnya kita menelan ludah, batal enggak ya? Ya kan? Istingsak tidak sengaja masuk ke dalam perut, batal enggak ya? Misalnya. Kita pakai obat tetes mata, batal enggak ya? Nah, semua sudah kita jelaskan. Semoga memberi pemahaman yang lengkap terhadap hal-hal yang membatalkan puasa, khususnya pada poin masuknya sesuatu ke dalam perut. Cukup sekian hari ini, kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.